Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, dan saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan hari ini kita masuk episode ke-264, Kamis 6 Februari 2025, Dad ya. Ya. Dan kita ulas berita. Dan kita akan membahas berita tentang perkara dugaan korupsi perkebunan di Musirawas, Dad ya. Iya, Kak. Terkini dari Kejati Sumsel apa? Silakan, Dedi. Ya, terkini dari Kejati Sumsel, Kak ya, di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa dalam perkara dugaan korupsi penerbitan surat penguasaan hak atau SPH untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musirawas tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan proses pendalaman penyidikan, Kak. Dan belum ada tersangkanya, Ded ya? Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, jika dalam perkara tersebut sejauh ini belum ada penetapan tersangka karena penyidikannya masih dalam tahap penyidikan umum, Kak. Oke, sebelum melanjutkan ulas berita, saya perlihatkan dulu Suara Nusantara edisi cetak yang sudah terbit, Ded ya? Yang judul HL-nya itu berjudul Kejati Sumsel tegaskan tinggal tunggu penetapan tersangka. Dan ini masih terkait tentang dugaan korupsi izin kebun di Musirawas. Ya. Ini maksudnya apa, Dedi? Silakan. Ya, berita itu kita angkat dari wawancara kepada Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak ya. Di mana dikatakan Fani Yulia Kasari SMH jika Kejati Sumsel saat ini tinggal menunggu penetapan tersangka dalam perkara tersebut, karena untuk menetapkan tersangka tersebut dikatakan Fani Yulia Kasari SMH Kejati Sumsel masih menunggu dulu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP, Kak. Berapa nilai kerugian yang dihitung Kejati Sumsel? Ya, dalam perkara tersebut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak ya, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kalau dari hasil hitungan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumsel untuk potensi kerugian negara dalam perkara tersebut sekitar 600 miliar, Kak. Namun Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel mengungkapkan untuk jumlah pastinya pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP, Kak. Rentang waktu untuk menunggu hasil audit dari BPKP ada dijelaskan oleh pihak Kejati Sumsel. Silakan, Dedi. Fani Yulia Kasari SMH tidak mengungkapkan, Kak ya. Karena di saat kita wawancarai, Kasih Penkum hanya mengungkapkan tunggu saja. Nanti jika hasil audit BPKP sudah keluar akan disampaikan kepada rekan-rekan media, Kak. Kemudian nilai kerugian negara yang dihitung oleh Kejati Sumsel senilai 600 miliar itu meliputi apa saja? Apa dijelaskan oleh Kejati? Aspitsus Kejati Sumsel, Kak ya. Ketika diwawancarai oleh Suara Nusantara dan koran sn.com mengungkapkan bahwa dari potensi kerugian negara tersebut diantaranya ada kerusakan lingkungan, Kak. Ada item yang lain selain kerusakan lingkungan dijelaskan oleh Kejati, Dedi? Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH belum, Kak ya, belum mengungkap secara detail, Kak ya. Di saat kita wawancarai dia hanya menunggu untuk pastinya masih menunggu hasil dari BPKP, Kak. Kemudian tentu sudah ada yang diperiksa ya, Kak, oleh pihak Kejati Sumsel, terutama saksi-saksi, Ded ya. Apa keterangan Kejati Sumsel tentang saksi yang sudah diperiksa? Silakan, Dedi. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak ya, telah mengungkapkan bahwa dalam penyidikan perkara dugaan kasus korupsi izin kebun di Kabupaten Musirawas tersebut membenarkan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Kak ya. Di mana setiap update pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kejati Sumsel, Fani Yulia Kasari SMH menyampaikan ke media terkait siapa saja saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan tersebut. Di mana dikatakan oleh Fani Yulia Kasari SMH para saksi yang diperiksa tersebut merupakan pihak-pihak dari dinas di Pemkab Kabupaten Musirawas, Kak ya, di mana diantaranya ya ini mantan Kadis Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musirawas, lalu ada mantan Kepala Badan Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Musirawas. Selanjutnya ada juga Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musirawas tahun 2010
hingga mantan asisten ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Musirawas tahun 2010 Kak. Kemudian kepala daerah Musirawas di saat perkara dugaan korupsi ini terjadi sudah diperiksa. Jadi bagaimana keterangan Kejati? Iya Kak, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH Kak ya, bahwa dalam penyidikan terkait perkara tersebut dikatakannya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sebelumnya juga telah memeriksa mantan Bupati Musirawas periode tahun 2005 sampai dengan 2015 serta mantan PJ Bupati Musirawas tahun 2016 dalam penyidikan perkara tersebut Kak. Oke, masih sebagai saksi Ded ya? Iya Kak. Oke Ded ya, berita tentang perkara dugaan korupsi perkebunan di Musirawas ini sudah cukup lama ya. Iya Kak. Kita buat ya di Suara Nusantara dan edisi cetak. Bagi penonton SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Iya. Kemudian kita juga pernah buat berita tentang penggeledahan terkait dugaan korupsi ini. Silahkan Dedi cerita. Ya, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi izin perkebunan di Kabupaten Musirawas tersebut Kak ya. Sebelumnya dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah melakukan penggeledahan di 6 lokasi terdiri dari 3 lokasi di Kota Palembang dan 3 lokasi lagi di Kabupaten Musirawas Kak. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ada juga dilakukan penyitaan Dedi ya? Iya Kak. Silakan Dedi ulas. Ya, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, di mana ke-6 lokasi yang digeledah tersebut yakni kantor dinas kehutanan Sumsel, kantor dinas perkebunan Sumsel, kantor BPN Sumsel, kantor BPN Kabupaten Musirawas, kantor dinas perkebunan Kabupaten Musirawas dan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Musirawas, di mana menurut Fani Yulia Kasari SMH dari penggeledahan tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penyitaan data, dokumen, surat dan benda lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dugaan kasus korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel Kak. Oke Ded ya, perkara dugaan korupsi kebun ya di Musirawas ini begitu menyedot perhatian ya pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Iya Kak. Dan kita beberapa kali sudah memuatnya di koran sn.com ya secara running ya. Iya. Hampir setiap hari Ded ya. Iya Kak. Dan yang penonton SHSN untuk perkembangan update-nya silakan pantau selalu koran sn.com. Cukup menarik juga Ded ya perkara dugaan korupsi kebun di Musirawas ini Ded ya. Iya Kak. Bahkan sempat ada statement khusus dari Kejati Sumsel. Mungkin Dedi masih ingat apa statement dari Kejati Sumsel? Silakan. Iya Kak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel atau Kajati Sumsel Kak ya, Dr. Yulianto SMH, ketika itu saat merilis penyelamatan aset Pemprov Sumsel kepada PJ Gubernur Sumsel. Ketika itu Kajati Sumsel mengungkapkan bahwa Kejati Sumsel saat ini sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi izin perkebunan di Kabupaten Musirawas Kak ya. Di mana ketika itu Kajati Sumsel Dr. Yulianto SMH mengungkapkan bahwa terkait perkebunan yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel tersebut merupakan perkebunan sawit Kak. Ditegaskan khusus ya oleh Kejati Sumsel bahwa dugaan korupsi itu khusus kebun sawit ya. Iya Kak. Oke Ded, kita lanjut sesi kedua ulas berita malam ini ya. Iya. Dan kita akan membahas berita lainnya yang menarik perhatian pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, ini tentang perkara dugaan korupsi Yayasan Batanghari 9 di Mayor Ruslan Ded ya. Iya. Tentu ini menarik untuk kita bahas malam ini Ded ya. Iya. Terkini dari Kejati untuk perkara ini silakan Dedi. Ya, terkait perkara tersebut Kak ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH menegaskan bahwa pada penyidikan dugaan kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa sebidang tanah di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang tersebut, hingga kini tim jaksa penyidik Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman penyidikan Kak. Oke, sudah ada yang ditahan Ded ya untuk perkara dugaan korupsi ini? Iya Kak. Silakan Dedi mengulasnya sedikit. Ya, dalam perkara tersebut Kejati Sumsel telah menetapkan 3 orang tersangka Kak ya. Di mana dari keterangan asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH didampingi Fani Yulia Kasari SHMH selaku Kasipenkum bahwa ketiga tersangka yang ditetapkan tersebut merupakan mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016,
Kemudian tersangka yang merupakan mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang tahun 2016. Kemudian satu tersangka lain merupakan pihak penjual aset Yayasan Batanghari 9 di Jalan Mayor Ruslan, Kota Palembang, Kak. Ini tentu menarik, Det, ya. Ada mantan sekda yang sudah dijadikan tersangka, ya, Det, ya. Iya, Kak. Dan sudah ditahan, Det, ya. Sudah, Kak. Ada keterangan Kejati bagaimana modus operandi dari mantan sekda tersebut, mantan sekda Kota Palembang, Det, ya. Ya. Dalam perkara dugaan korupsi ini. Silakan, Dede. Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH, Kak, ya, mengatakan bahwa dalam perkara tersebut adapun modus operandi dari tersangka yang merupakan mantan sekda Kota Palembang tahun 2016, ya ini tersangka bersama dengan tersangka yang merupakan mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Palembang tahun 2016 dan tersangka yang merupakan pihak penjual aset Yayasan Batanghari 9 di Mayor Ruslan secara bersama-sama, Kak, ya, telah melakukan penerbitan sertifikat tanah tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek, Kak. Kemudian bagaimana keterangan Kejati selanjutnya? Ya, Kak, Umaryadi SMH selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut mantan sekda Kota Palembang tahun 2016 bersama dua tersangka lainnya yang merupakan pihak penjual aset Yayasan Batanghari 9 dan tersangka yang merupakan mantan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang tahun 2016 telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, Kak, ya, membuat surat keterangan identitas palsu, Kak. Kemudian berita yang sudah terbit di koran SN, Det, ya, bahwa tersangka yang sudah ditahan ini terus diperiksa sebagai saksi, Det, ya. Iya, Kak. Apa keterangan dari Kejati? Silakan, Dedi. Ya, dari keterangan Kejati Sumsel, Kak, ya, bahwa Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak, ya. Dari tiga tersangka tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, telah melakukan pemeriksaan dua tersangka, Kak, ya, di mana dua tersangka tersebut pihak penjual aset Yayasan Batanghari 9 dan tersangka yang merupakan mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang tahun 2016. Kemudian Fani Yuliakasari SMH mengungkapkan untuk satu tersangka lainnya, yaitu mantan sekda Kota Palembang tahun 2016, terkait pemeriksaan tersangka mantan sekda tersebut ditunda, Kak, karena menurut Fani yang bersangkutan sedang sakit, Kak. Oke, tentang nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini sudah diterangkan oleh Kejati, Det, ya? Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, dalam keterangan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi terkait aset Yayasan Batanghari 9 di Mayor Ruslan tersebut, adapun jumlah kerugian negara yang terjadi dikatakan Umaryadi SMH selaku Asbisus, ya ini berjumlah 11,7 miliar, Kak. Kemudian, Det, ya, biar penonton Lensa SN menjadi jelas, ya. Bisa Dedi jelaskan bagaimana sebenarnya perkara dari dugaan korupsi ini terjadi. Silakan, Dedi. Ya, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak, ya, bahwa terkait perkara ini aset yang merupakan milik Yayasan Batanghari 9 yang berada di Jalan Mayor Ruslan, Kota Palembang, yang menurut Fani Yuliakasari SMH juga merupakan aset dari Pemprov Sumsel, Kak, ya. Dijualkan oleh para tersangka, Kak. Kemudian dari hasil proses penyidikan yang dilakukan tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan hingga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, akhirnya tim jaksa penyidik Kejati Sumsel mendapati alat bukti yang cukup, Kak, ya, di mana dari keterangan Fani Yuliakasari SMH, alat bukti yang cukup tersebut sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga Kejati Sumsel menetapkan ketiga tersangka di perkara tersebut, Kak. Oke, untuk penonton SN yang masih penasaran tentang update, ya, dan perkembangan dari perkara dugaan korupsi Yayasan Batanghari 9 di Mayor Ruslan ini, silahkan klik koransn.com. Oke, Det, ya, sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Det, ya. Iya, Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes, ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, tempahan hidup yang berat akan membuat mental kita kuat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucimat bersama Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.